word of mouth tadi, dan strategi untuk memunculkan word of mouth adalah service. Service seperti apa yang dilakukan Brodo, Mas Yuka? Jadi ini baru recently nih, baru banget kita struktur perusahaan kita ubah total. Jadi divisi service dan store itu di bawah marketing. Kenapa? Soalnya kita percaya ternyata yang tadi kita temuin word of mouth itu menghasilkan customer yang lebih setia dan yang lebih jadi jadi agentnya bro, udah bisa dibilang tanpa dibayar secara tulus. Ya. Nah itu kita harus mastiin si agent ini bisa dimunculkan terus menerus. Nah pas kita coba cari tahu dia kenapa sih bisa seperti itu, ternyata dia dapat service yang menarik, service yang menyenangkan waktu itu. Jadi oke, sekarang divisi customer service semua di balik marketing. Jadi semua CS kita bukan divisi operation tapi divisi marketing. Soalnya gini prinsipnya, gini deh. Misalkan ada customer mau telepon, itu bisa dibilang kalau secara logikanya dari 24 jam yang dia punya yang tidak bisa diulangin ini, dari komoditas waktunya, dia mau nge-spend untuk ngobrol dengan kita. Itu secara sukarela ngobrol dengan kita. Itu nggak ada kesempatan paling baik untuk marketing di momen itu. Jadi orang ngobrol, paling simpel ya ngobrol di WhatsApp deh, nanya di WhatsApp, nanya ukuran aja, itu dari banyak hal yang bisa dia lakukan, dia milih untuk nanya ukuran sepatu Brodo. Berarti itu dia menganggap itu momen penting buat dia. Jadi ini waktunya kita untuk mastiin dia dapat info seakurat mungkin, dia dapat service yang paling menyenangkan yang sebisa dia dapat. Jadi gitu. Mungkin ini bisa dibilang cara old school, cara yang kalau bahasa internetnya cara yang tidak scalable. Tidak scalable. Iya, soalnya semakin kita banyak harus nambah orang. Cuman itu sih yang kita temuin. Malah dari situ ya. Dengan nggak masalah nambah orang asal soalnya dia pasti akan return of investmentnya sangat tinggi. Masih nyambung dengan tadi, orang seperti apa untuk bisa membuat service seperti itu? Susah gampang sih mas, soalnya di divisi ini bisa dibilang banyak sekali turnovernya. Turnovernya tinggi. Ya emang mayoritas soalnya ini mahasiswa. Dan itu emang kita pilih seperti itu. Kenapa? Soalnya energinya masih tinggi. Masih semangat ya. Tapi kadang-kadang namanya mahasiswa, mereka kadang-kadang harus belajar, harus apa, jadi harus stop, harus ganti lagi yang baru. Jadi yang harus kita punya tuh ininya, sistem trainingnya harus bagus dan sistem rekrutmennya juga harus cocok. Nah tadi kita udah punya values nih, itu jadi basis untuk merekrut orang sama untuk nge-training orang, dan harus punya pemimpin yang bisa ini sih, bisa apa namanya ya, bisa manage, bisa membangkitkan mood. Itu sih leadership di situ penting sekali peranannya. Jadi bisa dibilang marketing yang paling ngaruh di Brodo sekarang adalah kekuatan para customer service. Iya, marketing by service, powered by service. Marketing powered by service, iya. Indonesia. Mungkin ada arah ke sana, mungkin Zappos gitu. Itu salah satu banget kan. Kitab suci kita sebenarnya. Sama-sama sepatu lagi. Setahun sekali kita baca bareng-bareng. Oh ya. Iya itu. Emang aspirasi kita ke arah sana sih. Mungkin dari begitu banyak training, rekrutmen training, kemudian implementasi. Ada nggak sih cerita-cerita yang menginspirasi teman-teman yang mau menjalankan servisnya dalam hari ini, delivering happiness mungkin ya? Oh iya, jadi temanya itu. Banyak sih kejadian-kejadian lucu yang tim customer service kita ini kreatif banget. Soalnya waktu itu sejak awal instruksinya simple aja, bikin customer dapat pengalaman yang menyenangkan banget. Setelah itu bebas mau ngapain. Bahkan sekarang kita ada budget untuk dihabisin tiap bulan. Untuk mastiin customer happy. Iya, apapun itu habisin aja tiap bulan, ada budgetnya. Nah, ya dipakai lah nih budget macem-macem, lucu-lucu banget ceritanya. Cuman ada salah satu yang saya ingat banget. Kenapa? Soalnya itu waktu itu timnya masih baru banget dan kagum banget mereka udah nangkep dan udah langsung menjalani. Jadi waktu itu ceritanya
hari Jumat pagi ada yang mau foto prewedding. Dia mau foto preweddingnya Jumat sore. Dan dia udah transaksi, Mas saya udah bayar, saya udah pesen, ntar sore bisa nyampe nggak? Waduh Mas, kita ngirimnya dari Bandung. Itu paling cepat mungkin nyampenya mungkin Sabtu. Kalau nggak sial, biasa karena JNE tutup Senin. Aduh Mas, saya udah bayar nih, saya mau prewedding, saya mau yang kita punya sepatu warna biru. Saya mau sepatu warna biru itu soalnya Jazz Center warnanya biru. Ntar saya mau, aduh bisa kacau nih Mas, please dong Mas. Kan saya bisa aja bilang Mas nggak bisa, akhirnya di refund. Customer service saya bisa aja bilang gitu. Soalnya nih emang udah nggak mungkin, tapi waktu itu kan kita aja gimana saya supaya customer tetap senang. Akhirnya nih salah satu agent kita secara inisiatif dia kirim via travel Jakarta Bandung. Yang itu spendingnya lumayan mahal waktu itu. Dan dari pengiriman itu dia waktu itu belum ada Gojek. jadi dia suruh temannya, lo ada kerjaan nggak? Nggak ada, ini antrin dong barang, ambil dari full travel, kirim ke orangnya. Nah udah, jadi dari situ terjadilah transaksi itu. Dan di transaksi itu kita nggak untung sebenarnya, agak-agak rugi. Tapi ya customer kaget, wah ini gila terima sore-sore, wah thank you banget gue bisa prewedding. Dan ya udahlah, oke kan, dia seneng. Nah terus terakhir kita cek account dia udah beli 13 sampai sekarang. Oh iya. Iya. dan dia happy banget kan. Dan saya yakin dia cerita ke teman-temannya juga. Wah ini Brodo nih apa jadi. Nah, iya.